Manchester United datangkan kiper veteran Karl Darlow. Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk mendatangkan kiper veteran Karl Darlow dengan status bebas transfer. Menurut laporan The Athletic pada Jumat, negosiasi disebut sudah memasuki tahap akhir meski masih ada beberapa detail yang perlu diselesaikan sebelum transfer resmi diumumkan. Kiper berusia 35 tahun itu berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Leeds United berakhir pada musim panas ini. Darlow diproyeksikan menjadi pelapis bagi kiper utama Senne Lammens, sementara Altay Bayindir diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer kali ini. United menginginkan seorang penjaga gawang berpengalaman, memiliki rekam jejak di Liga Inggris, serta berstatus pemain homegrown untuk membantu perkembangan Senne Lammens sekaligus menjadi opsi rotasi, mengingat klub akan kembali tampil di Liga Champions musim depan. Darlow tampil impresif bersama Leeds United pada musim 2025,26. Ia berhasil merebut posisi kiper utama dari rekrutan anyar Lucas Perry dan bermain di setiap pertandingan sejak pertengahan Januari hingga akhir musim. Dalam periode 17 pertandingan tersebut, Leeds hanya menelan 4 kekalahan dan sukses mengakhiri musim di peringkat ke-14 Liga Inggris sehingga bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Sejak bergabung dari Newcastle United pada 2023 dengan kontrak 3 tahun, Darlow mencatatkan 38 penampilan bersama Leeds. Sebelumnya, ia tampil 111 kali bersama Nottingham Forest dan menghabiskan 9 tahun di Newcastle United dengan total 100 penampilan. Manchester United sendiri menetapkan Senne Lammens sebagai kiper utama setelah merekrutnya dari Royal Antwerp pada September 2025 dalam transfer senilai 25 juta euro. MU akhirnya dapatkan Andre Santos, Chelsea setuju transfer 1,2 triliun. Manchester United mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut gelandang asal Brasil Andre Santos dalam transfer senilai 50 juta pound sekitar 1,2 triliun. BBC Sport melaporkan negosiasi berjalan cepat dalam beberapa jam terakhir setelah MU menyatakan minat mereka terhadap Santos akhir pekan lalu. Dalam kesepakatan tersebut, MU akan membayar 48 juta pound sebagai biaya awal. Nilai itu masih dapat bertambah 2 juta pound melalui bonus yang disebut dapat dicapai. Chelsea juga menyertakan klausul 10% dari nilai penjualan berikutnya. Santos telah mendapat izin menjalani tes medis. Sementara itu, rekan senegaranya Ederson juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum merampungkan kepindahan senilai 35 juta pound dari klub Italia, Atalanta, setelah berhasil tersingkir dari Piala Dunia 2026. Kabar tersebut muncul menjelang kembalinya para pemain senior MU untuk memulai latihan pramusim pada Kamis waktu setempat. MU menjadikan posisi gelandang tengah sebagai prioritas pada bursa transfer musim panas ini setelah Casemiro meninggalkan Old Trafford ketika kontraknya berakhir. Di sisi lain, Manuel Ugarte sempat diproyeksikan untuk dijual, tetapi gelandang asal Uruguay itu kini harus menepi dalam jangka waktu lama akibat cedera ligamen lutut. Pemain berusia 22 tahun ini dikabarkan telah menyetujui persyaratan personal dengan pihak United dan sudah mendapatkan izin resmi dari Chelsea untuk langsung terbang ke Manchester guna menjalani tes medis. Dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa Manchester United perjanjian untuk menandatangani Andre Santos dari Chelsea. Kehadiran Andre Santos diharapkan langsung memberikan stabilitas dan kreativitas baru di lini tengah. Dengan fleksibilitas taktis, kemampuan distribusi bola, dan insting pertahanan yang kuat, Manchester United incar Pio Esposito. Manchester United mulai bergerak aktif memburu penyerang baru guna memperkuat lini serang. Klub raksasa Liga Inggris tersebut kini mengarahkan radar transfer kepada striker muda Inter Milan, Pio Esposito. Laporan Tim Talk menyebutkan manajemen Setan Merah mengirim tim pemandu bakat menuju Yunani guna memantau langsung performa sang pemain. Langkah ini diambil seiring meningkatnya rumor kepergian Joshua Zirkzee dari Stadion Old Trafford. Penyerang didikan Akademi Inter Milan tersebut tampil mengesankan saat membela tim nasional Italia. Pemain berusia 20 tahun ini mencetak gol tunggal kemenangan Italia atas Yunani, menyusul performa impresif sebelumnya saat menghadapi Luxembourg. Musim ini menjadi momen pembuktian ketajaman sang striker pasca menjalani masa peminjaman 2 musim bersama Spezia di Serie B.
Pemain jangkung tersebut mengemas 10 gol dan 6 umpan matang pada musim penuh pertamanya di level senior. Ketajamannya membuat manajemen Manchester United yakin sang pemain memiliki potensi besar menjadi penyerang tengah kelas dunia. Rencana perekrutan ini berjalan beriringan dengan masa depan Joshua Zirkzee yang kian tidak menentu di Inggris. Mantan penyerang Bologna tersebut kesulitan beradaptasi sejak bergabung pada musim panas lalu. Situasi ini memicu rumor pertukaran pemain. Terlebih, manajemen Inter Milan kabarnya menyukai gaya bermain Joshua Zirkzee. Langkah Manchester United dipastikan tidak mudah karena Inter Milan memproyeksikan sang pemain sebagai pilar masa depan klub. Selain itu, beberapa klub rival seperti Arsenal, Tottenham Hotspur, hingga pemilik Chelsea, Bluco ikut memantau situasi sang pemain selama setahun terakhir. Selain memantau bintang muda Italia tersebut, tim pemandu bakat Setan Merah juga memanfaatkan perjalanan ke Yunani guna memantau dua penggawa timnas Yunani, Christos Tzolis dan Christos Mouzakitis. Marcus Rashford kembali ke Man United, Barcelona tak ambil opsi permanen. Masa depan Marcus Rashford di Barcelona tampaknya sudah menemui titik akhir. Klub asal Catalunya itu dikabarkan memutuskan untuk tidak mempermanenkan status sang pemain setelah masa peminjamannya selesai pada musim panas ini. Keputusan tersebut muncul setelah Barcelona sukses mengamankan transfer Anthony Gordon. Kedatangan winger Newcastle United itu membuat persaingan di sektor kiri penyerangan semakin padat, apalagi Blaugrana juga masih memiliki Rafinha yang tampil konsisten sepanjang musim lalu. Sebenarnya, Rashford sempat menunjukkan perkembangan positif selama bermain di Spanyol. Setelah menjalani periode sulit bersama Manchester United, penyerang asal Inggris itu mampu menemukan kembali kepercayaan dirinya di bawah asuhan Hansi Flick. Penampilannya di La Liga juga dinilai cukup membantu Barcelona dalam beberapa pertandingan penting. Namun Barcelona akhirnya memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro sekitar 620 miliar lebih. Klub menilai langkah tersebut kurang tepat setelah mereka mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Gordon dengan nilai transfer mencapai sekitar 70 juta euro sekitar 1,4 triliun rupiah. Selain persoalan finansial, faktor teknis juga menjadi pertimbangan utama. Flick dikenal sangat mengutamakan intensitas pressing dari para pemain depan. Dalam penilaian staf pelatih, Gordon dianggap memiliki energi dan kemampuan bertahan yang lebih cocok dengan filosofi permainan pelatih asal Jerman tersebut. Rashford dinilai masih mampu memberi ancaman saat menyerang, tetapi kontribusinya ketika tim kehilangan bola dianggap belum memenuhi standar yang diinginkan Flick.